jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim wa ala abdihil masihil ma'ud amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang bisa kembali berjumpa dalam program Tarbiyat Ramadan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik tentang Ramadan, bulan Maghfirah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang demikian banyak di dalamnya. Ia disebut sebagai bulan Al-Qur'an, disebut sebagai bulan rahmah dan bulan Maghfirah atau bulan pengampunan. Dalam salah satu riwayat hadis tentang bulan Maghfirah, dikisahkan satu kali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucap amin sebanyak 3 kali. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu kemudian penasaran. Mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau mengaminkan apa, wahai Rasul?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, "Warogima anfu rojulin dakhala alaihi Ramadan, summan salaha qabla ayyughfarolahu." Jadi merugilah orang yang bulan Ramadan datang kepadanya, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum ia mendapatkan ampunan. Hadis ini menarik perhatian kita kepada satu lagi tujuan dari Ramadan, bahwa selain meraih banyak rahmat, kita juga dituntut atau diberi kesempatan untuk meraih ampunan, meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas khilaf dan dosa kita di masa yang lalu. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk memohon ampunan ini pun kita dapati di banyak tempat, yang dengan memperhatikan banyaknya perintah itu memberi suatu pesan betapa pentingnya taubat, betapa pentingnya memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 106, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan mohonkanlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi Allah yang maksum, yang terjamin dari dosa-dosa di masa yang lalu dan masa yang akan datang, setiap harinya tidak kurang dari 70 kali beristighfar, atau dalam riwayat lain dikatakan 100 kali. Jika seorang khatamun nabiyyin, sebaik-baik di antara para nabi, beristighfar sampai 100 kali tiap harinya, maka sebagai umatnya kita tentu perlu lebih banyak lagi, lebih sering lagi memohon ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan kaifiat dari istighfar ini, Hazrat Masih Maud salam pernah memberikan suatu penjelasan di mana beliau bersabda, perlu diingat ada 2 hal yang terdapat pada manusia. Satu adalah racun dan kedua adalah obat pemusnah racun. Racun itu dikuasai oleh setan. Jika seseorang memperlihatkan sikap bangga dan menganggap diri adalah orang yang teramat penting, dan dia tidak meminta pertolongan pada sumber utama, yakni obat pemusnah racun tadi, maka racun itu menguasai dirinya. Tetapi jika dia merendahkan dirinya,
dan menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa, ya, dan tidak ada artinya, serta memerlukan pertolongan Tuhan, maka sebuah sumber, ya, akan mengalir kepadanya dan jiwanya akan mencair. Inilah istighfar. Dengan kata lain, dia mengalahkan racun dengan menerima, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tanpa menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala dan hanya mengandalkan potensi-potensi dirinya saja, mustahil manusia dapat menjalani kehidupan dengan selamat. Manusia membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala, dan pertolongan Allah Ta'ala dapat diperoleh salah satunya melalui taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak membaca istighfar. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah menjelaskan pertobatan, ya, kita itu bisa diterima dengan 3 syarat yang tanpa pemenuhan terhadap syarat itu mustahil dapat tercapainya tobat yang sejati. Syarat yang pertama Hazrat Masih Maud alaihissalam sampaikan, yaitu mengenyahkan atau membuang segala khayalan buruk yang akan menimbulkan kecenderungan jahat. Pikiran-pikiran, ya, atau gagasan-gagasan itu memiliki daya yang amat kuat. Setiap tindakan selalu diawali, ya, dengan sebuah gagasan. Karena itu syarat utama dari pertobatan adalah mengenyahkan atau membuang segala pikiran dan khayalan-khayalan buruk. Hazrat Masih Maud memberikan contoh, misalkan bila seseorang mempunyai hubungan gelap dengan seorang wanita dan bermaksud akan bertobat, maka perlu baginya membayangkan wanita tersebut sebagai seorang yang buruk rupa dan mengingat-ingat segala sifatnya yang rendah. Jadi selama orang tersebut masih menyimpan atau tidak membuang khayalan-khayalan nakal dalam benaknya, maka potensi untuk melakukan dosa selalu terbuka. Syarat yang kedua yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah adanya rasa penyesalan. Kesadaran batin tiap orang akan selalu mengingatkan, ya, jika yang bersangkutan melakukan suatu dosa. Hanya saja mereka yang kurang beruntung terbiasa mengabaikan kesadaran batin tersebut. Jadi, ya, setiap orang ketika dihadapkan pada suatu hal yang buruk atau sesuatu yang menimbulkan dosa, hati kecilnya itu menolak. Dan dosa itu terjadi ketika seorang mulai, ya, tidak mempedulikan kata hatinya atau isi hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, ya, di dalam tubuh itu ada mudghah, ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh itu. Tapi jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyya qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Kemudian Hazrat Masih Maud lebih lanjut menjelaskan, karena itu seorang pendosa haruslah menyatakan rasa penyesalan atas dosa-dosa dan kelakuan buruknya, dan menyadari bahwa kenikmatan yang didapat dari perbuatannya itu hanya bersifat amat sementara. Ia juga patut menyadari bahwa tingkat kenikmatan demikian kian lama pasti akan menurun, dan pada akhirnya ketika ia sudah tua dan semua kemampuan dirinya itu telah melemah, ya, dengan sendirinya ia terpaksa harus melepaskan segala kenikmatan tersebut. Karena itu mengapa harus memperturutkan nafsu dalam suatu hal yang pada akhirnya harus ditinggalkan. Hazrat Masih Maud alaihissalam menegaskan, manusia yang paling beruntung adalah mereka yang bertobat dan meninggalkan semua pikiran kotor dan khayalan yang durjana. Kemudian syarat yang ketiga, ya, adalah keteguhan niat, bahwa ia tidak akan kembali lagi kepada semua keburukan atau dosa yang telah dia tinggalkan.
Jika ia bersiteguh dalam niatnya tersebut, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadanya kekuatan ya bagi pertobatan hakiki, di mana semua keburukannya akan tanggal dan digantikan oleh akhlak yang mulia serta amal yang soleh. Saat itu tercapailah ya, kemenangan akhlak yang baik. Jadi 3 ya, syarat tadi penting untuk dijadikan suatu panduan ya, bagi kita untuk meniatkan suatu pertobatan, ya, penyesalan ya, atas dosa-dosa yang lalu. Ya. Karena tanpa adanya 3 syarat tadi, maka pertobatan yaitu mustahil untuk bisa terwujud. Yang pertama adalah membuang hayalan atau pikiran-pikiran buruk, kemudian menimbulkan rasa penyesalan, dan yang ketiga adalah keteguhan niat untuk istiqomah pada jalan yang benar, ya, pada amalan-amalan yang baik. Dan Ramadan menyediakan kesempatan untuk menjalankan ini semua, di mana suasana Ramadan yang kental dengan ibadah, ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takarub, membantu setiap orang untuk memulai langkah baru, keluar dari lorong-lorong yang gelap dan penuh dosa, dan beralih untuk menapaki jalan-jalan yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah ya kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan karunia-Nya dan segala kebaikan Ramadan kepada kita, dan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan pengampunan karena perjumpaan dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kita, mengganjar kita atas amal-amal ibadah kita dan niat kita di bulan Ramadan ini dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu.